Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadian Agni Permatasari. Saya peserta Laskar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesa dan personil branding terkait manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nah, di sini ada sintesa, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government ini saling berkaitan. Nanti dalam manajemen ASN kita akan belajar tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kemudian ada konsep sistem merit dan pengelolaan ASN. Di dalam pelayanan publik yang kita pelajari ada unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Di dalam whole of government sendiri yang kita pelajari adalah konsep whole of government, penerapan whole of government, dan implementasi whole of government. Yang akan kita bahas pertama yaitu manajemen ASN. Dalam manajemen ASN nanti yang akan kita bahas adalah kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dan pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban manajemen ASN. Sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, fungsi dari ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Kemudian, hak ASN adalah mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, kode etik ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu harus bersikap jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecacatan. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan publik. Di dalam pelayanan publik sendiri ada 3 unsur. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, penerima layanan atau pelanggan. Yang ketiga, kepuasan layanan. Prinsip pelayanan publik ada 9. Yang pertama, partisipasif. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, responsif. Keempat, tidak diskriminatif. Yang kelima, mudah dan murah. Yang keenam, berkeadilan. Yang ketujuh, akuntabel. Yang kedelapan, aksesibel. Yang kesembilan, efektif dan efisien. Etiket pelayanan publik. Di dalam etiket pelayanan publik sendiri ada 5, yaitu etiket dalam menyampaikan salam dan sapa. 2. Etiket dalam bersalaman atau berjabat tangan. Ketiga, etiket dalam bertamu atau menerima tamu. Keempat, etiket dalam menerima telepon. Yang kelima, etiket dalam menangani keluhan pasien. Yang ketiga adalah whole of government atau WOG, di mana nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama konsep
Whole of Government atau WOG. Yang kedua, penerapan Whole of Government atau WOG. Yang ketiga, implementasi Whole of Government atau WOG. Konsep dari Whole of Government adalah merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa harus ada Whole of Government atau WOG? Yang pertama, karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Yang kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi desintegrasi bangsa. Penerapan Whole of Government. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan regulatif. Yang keempat, pelayanan barang. Implementasi Whole of Government. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik. Yang kedua, WOG dalam lingkup penyelenggara negara. Yang ketiga, WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah negara. Yang keempat, WOG dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Cukup sekian pemaparan materi tentang manajemen ASN, pelayanan publik, serta Whole of Government. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.